Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth dari program studi pendidikan komputer kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu korupsi. KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan, dan lain sebagainya, untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau koperasi, mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. Sebagai contoh, seseorang kepala desa melebih-lebihkan dana desa. Misalnya dana desa yang dibutuhkan hanya 400 juta, namun ditulis dalam laporan sebesar 1 M, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Kolusi adalah tindakan persekongkolan untuk urusan yang tidak baik. Contohnya, melakukan penyuapan agar masuk PNS di perguruan tinggi yang diinginkan. Lalu bagaimana dengan nepotisme? Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Sebagai contoh, menaikkan jabatan seorang saudara atau keluarga, mengangkat jabatannya menjadi manajer, bukan karena kemampuannya, namun karena hubungan kekeluargaan. Upaya apa sih yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah KKN? Mengeluarkan landasan hukum, yaitu Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang negara yang bersih, yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Serta mendirikan badan pemberantasan korupsi seperti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas KPK sendiri adalah 1. Melakukan penyidikan terhadap pidana korupsi, 2. Berupaya mencegah korupsi, dan 3. Memonitori penyelenggaraan pemerintahan. Lalu apa yang terjadi jika korupsi tidak dicegah? Yang terjadi adalah 1. Negara mengalami kerugian di bidang ekonomi, khususnya keuangan. 2. Rakyat terlantar dan miskin akibat haknya diambil oleh para koruptor. 3. Terhambatnya pembangunan karena dana yang dialokasikan dikorupsi oleh koruptor. 4. Bila korupsi dibiarkan terus-menerus, dapat memicu terjadi perlawanan rakyat dengan pemerintah. 5. Merusak citra negara dan susah mendapatkan bantuan dari negara lain. Contoh kasus korupsi yang sedang terjadi di Indonesia. Kasus korupsi penyalahgunaan dana bansos COVID-19. KPK memberitakan kasus diduga dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan 4 orang lainnya yang terkait bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19. Juliari Batubara mendapatkan 2 orang bawahannya di Kementerian Sosial, yakni Matius Joko Santoso dan Aldi Wahyono menjadi pejabat pembuat komitmen atas proyek ini. Tanpa melalui tender, kedua orang itu menunjuk langsung perusahaan rekannya yang akan mengerjakan proyek bansos dengan syarat harus menyatakan PEP yang harus disetor ke pihak Kementerian Sosial. Salah satu perusahaan yang mendapatkan proyek ini ialah PT Raja Wali Prama Indonesia yang diduga dimiliki oleh Matius sendiri, plus perusahaan milik Ardian IM dan Heri Sidabuke. Juliari mengetahui kesepakatan ini. Untuk vape, tiap paket bansos disepakati oleh MJS Matius Joko Santoso dan AW Aldi Wahyono sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket sembako, kata Firly. Uang itu kemudian dikelola oleh Eko dan Shehlin N selaku orang kepercayaan Juliari untuk membayar berbagai macam kebutuhan
politikus PDIP tersebut. Uang sebesar 14,5 miliar yang digunakan untuk bansos COVID-19 adalah penyetor kedua dari 8,8 miliar diantaranya akan disetor ke Julari. Rencananya uang itu akan diserahkan pada tanggal 5 Desember pukul 2.00 di sebuah lokasi di Jakarta. Namun sehari sebelumnya tim penyidik KPK telah mendengar rencana itu dan langsung menyiapkan penyidikan. Akhirnya pada Sabtu tanggal 5 Desember pagi hari, KPK memergoki transaksi itu dan langsung menggeledah Matius dan Shelby dan sejumlah pihak swasta ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih awal. Julari sendiri tidak terciduk lantaran sedang berada di luar kota. Ia pun sempat diminta komentar atas OTT itu dan mengakui ada pejabatnya yang ditangkap KPK. Setelah pemeriksaan hampir 24 jam pada Minggu tanggal 6 bulan 12 2020 tengah malam, KPK mengumumkan 5 orang tersangka. Sebagai penerima Julari Batubara, Matius dan Aldi Wahyono, sementara selaku pemberi Ardian, IM, dan Heri Sidabuke. Julari dijerat dengan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Korupsi merupakan hal yang tidak baik, merugikan negara dan masyarakat. Korupsi telah menjadi permasalahan yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia. Korupsi telah menjambur ke berbagai aspek bidang kehidupan sehingga menimbulkan banyak kerugian. Menurut pandangan saya mengenai korupsi, dalam menyikapi korupsi kita harus menerapkan budaya jujur. Dalam bertindak dan berbuat, kesadaran dalam diri kita dan mendekatkan diri kepada Tuhan, agar terhindar dari pikiran-pikiran buruk.